polisi menangkap Dr. Louis Owen karena diduga tidak percaya COVID-19. Coba Pak ke pasar deh, ke pasar di ini deh, kota kampung saya deh. Di sana orang ibu-ibu yang jualan tuh nggak pakai masker dan mereka bilang ini COVID apa sih? Gitu. Kita aja nggak tahu, cuman COVID itu cuma ada di TV. Mohon tenang. Kalaupun misalnya emang azitromisin di sebagian rumah sakit masih digunakan, ya. Tapi kalau misalnya kita melihat datanya, oke, mungkin ada yang mati 100. Tapi ada juga yang sembuh dengan obat itu sekitar 5.000. Karena kan angka mati kecil tadi saya katakan. Yang mati kan cuma tadi 1% kan? Gitu. Artinya masih banyak kan yang sembuh. Nah, berarti kalau dengan data seperti itu, berarti mana nih artinya? Apakah ini mematikan? Ya kan? Nah, jadi masalah orang-orang seperti itu selalu zoom in, nah ini pakai zoom ya, zoom in ke satu data, tapi dia tidak mentarjih data yang lain. Jatuh satu data yang favorable buat dia. Ya, gitu. Dia tidak melihat yang lain. Makanya saya dikatakan kan, kalau kita misalnya angka tadi kesembuhan yang 99% tadi sembuh, ya kan? Nah itu kan artinya obatnya more or less sama kok. Azitromisin itu memang sering dipakai di awal-awal pandemi terutama. Kalau sekarang memang lebih bervariatif lah gitu. Jadi dia nggak fair sebetulnya, ya kan? Jadi kalau kita harus melihat data itu secara keseluruhan. Jadi dia sakit itu memang karena virus itu ya, bukan karena tadi disebut interaksi obat. Interaksi obat itu. Nah, makanya kalau kita lihat Ustadz, sekarang ini sudah mulai ada kabar isoman mandiri meninggal di rumah, ya kan? Itu bukti ya? Obat, itu bukti, iya, itu kan? bukti ya? Itu bukti ya? Iya kan belum ketemu obat. Kapan mereka ketemu obatnya? Kok mati? Ya, jadi bukan karena interaksi obat. Bukan interaksi obat. Nah, kalaupun kita bicara mengenai obat, kalaupun nih kita mengikuti argumen mereka mengenai obat, bahkan ada yang belum sampai ke rumah sakit meninggal. Sudah meninggal, dead on arrival istilahnya kan? Dead on arrival. Yes. Jadi ada visa on arrival, ada dead on arrival. Oh, ini Ustadz masih di luar negeri ya? Ya seperti itu tadi. Ya. Jadi meninggal dalam perjalanan, wah menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Jadi tidak ada urusannya dengan obat itu. Berarti kan sebenarnya asumsi atau pernyataan bahwa dia mati karena interaksi obat itu nggak juga ketemu faktanya kan, karena ada banyak orang yang mati di rumah, mati dalam perjalanan yang belum ketemu obat tadi itu. Iya. Makanya saya tuh heran kan cukup bisa viral gitu ya. Kemudian jadi artinya memang virus itu yang membunuh. Nah, begini Ustaz. Bagaimana penjelasannya? Ya. Jadi pertama ini juga karena tadi disebut juga begini, bahwa kalau lagi sebutannya tadi itu, kalau lagi imun turun, ya alat positif gitu. Kalau imun naik, alat negatif. Jadi dalam menit yang berbeda itu bisa positif, bisa negatif. Emang betul begitu? Saya kok ragu gitu ya. Ini kayaknya mereka itu berusaha desperate, apapun jadikan argumen gitu ya, apapun jadikan argumen gitu kan. Karena teknik PCR itu nggak main-main juga, itu ada quality control dan cara pengambilan juga nggak sembarangan. Kalau dibilang, nanti kalau misalnya flu pasti di COVID kan, itu juga nggak benar gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi memang. Nah ini pentingnya edukasi sains memang. Kita itu kadang terlalu malas ya. Ini terlalu ribet nih, masyarakat terlalu bodoh. Yang penting masyarakat nurut aja. Tapi di zaman sekarang memang sudah saatnya masyarakat belajar. Kenapa? Kalau mereka nggak belajar dari ahlinya, mereka justru belajar dari orang yang nggak jelas kredensialnya, belajar dari YouTube, lalu memperagakan PCR pun keliru gitu. Makanya kenapa saya buat kanal YouTube itu? Karena saya gemes saja. Ini seandainya mahasiswa saya seperti itu belajarnya, kasihan. Jadi memang tes PCR itu kan berusaha mendeteksi sekuen genetik yang ada di benda apapun. Dan tadi karena saya sudah mengestablish bahwa benda ini, benda yang nempel di tubuh saya ini itu menyebabkan penyakit, maka saya nggak perlu melihat benda ini lagi. Saya cukup mencari materi genetiknya. Kan itu perwakilan kan? Karena kalau saya harus mencari benda ini, itu mahal sekali, harus laboratorium khusus. Nggak praktis. Sementara kita menghadapi pandemi, kita harus dengan cepat melihat kira-kira siapa yang tertular, ya kan? Nah, maka saya akan mencari bukan ininya, tapi kontennya. Jadi materi yang ada di sininya, materi genetiknya. Nah, ada di
itu dalam tadi rongga, betul, rongga rongga. pernafasan, Oh, rongga pernafasan. hidung atau tenggorokan. Betul. Eh, Nah, masalahnya adalah rongga. Kenapa kok dipilih rongga nafas atas? Karena emang praktis, Ustadz. Kenapa? Karena kalau kita mau yang betul-betul keakuratannya sangat tinggi, kita harus memasukkan alat khusus. Oh. Tapi kan nggak mungkin nggak untuk melakukan itu kan, Oh. karena itu pasti sangat berisiko. Ya. Karena kalau sampai ke paru itu tingkat positivitasnya, keakuratan itu bisa 90%. Tapi kalau dengan hidung dia bisa sekitar 70%. Jadi memang ada kemungkinan 30% negatif palsu sebetulnya. Gitu. Nah, maka kalaupun misalnya ada perbedaan data nih, ambil yang positif. Karena konsep kehati-hatian. Kenapa kok bisa mungkin negatif? Karena kan orang ini ketika diambil itu kan mungkin cara pengambilannya nggak pas, jadi ada yang miss gitu, ya kan? Nah, memang saya bisa mengatakan begini, Ustaz. Untuk melakukan PCR itu harus sangat terlatih orang-orangnya, dan itu ada ujiannya. Makanya kenapa Kemenkes akhirnya menerbitkan nama laboratorium yang 700 layak. sekian, 700 sekian ya. Betul, karena mereka itu ikut ujian. Jadi cara ujiannya gimana? Litbangkes tuh mengirim 10 sampel, tapi mereka nggak bilang dari 10 itu mana yang positif, mana yang negatif. Betul. Silakan dicek. Silakan dicek. Nanti kembalikan ke saya hasilnya sekitar mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Nanti mereka akan lihat. Kalau ternyata itu akurasinya kurang dari 100%, wah itu hati-hati. Nanti ada surat menyurat itu. Nah, itu nanti negosiasi. Entah kamu berhenti dulu, perbaiki dulu, atau dihentikan. Gitu. Jadi itu salah satu upaya untuk edukasi masyarakat juga, ini nggak main-main. Iya, iya. Nah, tapi dibilang tadi bahwa masker ini justru malah bikin sakit karena menghirup CO2 kata dia. Gitu. Itu gimana itu? Ya kalau seperti itu dokter-dokter bedah selama ini banyak yang berjatuhan dong sebelum pandemi. Kan ketika mereka mau operasi orang pakai masker semua. Dan itu ayah saya ini kan bedah saraf. Beliau kalau ngoperasi otak itu bisa 8 jam. Wah, bisa belasan katanya malah ya. Belasan berdiri ya kan di oka gitu dan kan. pakai masker pasti. Masker bedah. Tapi pulang tuh masih bisa dan bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Ya. Jadi nggak betul tadi ya dibilang bahwa betul. Itu berlebihan seperti itu. Artinya memang masker ini memang cara yang valid untuk menghentikan virus tadi itu. Ya, membantu ya. Ikhtiar. Karena memang kalau dilihat yang varian baru ini memang dia lebih stabil gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kita dari awal nih sudah mulai prokes, sudah terbiasa dengan prokes gitu ya. Itu juga bisa dikendalikan, artinya harusnya tidak melonjak seperti sekarang. Iya. Sebelum saya lupa itu, Pak Ahmad juga mengatakan bahwa hentikan genus itu. Ya Allah, yang tadi sini Ustaz. Oh iya, karena saya pernah pakai itu. saya pernah pakai waktu di bandara. Itu kan bisa pilih, bisa antigen, bisa genus. Milih genus, kenapa? Karena nggak ada antriannya, terus murah. 40.000, antigen 170.000. Cepat sekali, 5 menit keluar. Bapak negatif, alhamdulillah gitu. Tapi Anda bilang katanya itu nggak akurat itu, hentikan genus. Gimana ceritanya itu? Ya, ini balada penelitian di Indonesia. Ya, jadi begini, genus itu kan yang dicari adalah volatile compound, jadi gas yang muncul dari tubuh kita. Dan asumsinya kalau dia kondisi sakit, gas yang keluar itu berbeda dari orang yang sehat. Oke. Sebenarnya konsep ini kita juga berusaha terapkan. Ini gas ini ya. Gas. Jadi volatile. Bukan materi tadi itu ya, bukan ya. Kan. Jadi ketika paru kita tarik nafas, keluar memang nafas begitu kan. Dia bilang. Ya. Gitu. Betul. Gitu. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, berarti yang dicek, yang dicari bukan virusnya kan? Kalau tes antigen yang dicari protein si virus. Kalau PCR yang dicari genetiknya si virus. Tapi kalau genos yang dicari adalah uap nafas akibat metabolisme tubuh yang berbeda antara yang sehat dan yang sakit. Gitu. Jadi memang sebetulnya teknik ini saya bisa mengatakan ini promising sebetulnya. Promising karena bayangkan cukup mentiup saja kita bisa dengan mudah membedakan, ya kan? Nah, akan tetapi ada dua hal yang sebetulnya khawatir. Itu diumumkan. Yang pertama, demografi uji klinisnya kami tidak tahu.
Jadi begini Ustadz, kan kita tahu Maksudnya penyakit apa? Maksud demografi ya, maksudnya, demografi begini. Jadi maksudnya apa? ya, ini kan basisnya adalah AI ya, artificial intelligence. Jadi mesin ini yang dikembangkan oleh teman-teman itu kan melihat pola gas yang muncul. Ya kan, apakah dia makanya kemudian itu gasnya itu dikunci lalu dimasukin ke alat itu kan, kemudian dibaca gitu. Betul. Ya. Berarti kan kita harus apa yang disebut mentraining mesin ini dulu. Ya. Jadi dikasih ini nafasnya orang sakit. Nah, berapa ratus orang. Lalu sekarang orang sehat. Ratusan orang. Terus dibandingkan. Nah, terus nanti dicari polanya. Polanya ada kesamaan nggak sama orang sakit, sama orang sehat, kan gitu kan. Nah, definisi sakit sama sehat tentu dari PCR. Jadi kalau PCR positif dia dianggap sakit, kalau PCR negatif dia dianggap sehat, ya kan? Gitu. Nah, karena ini AI, tentu AI sangat tergantung dari data yang dimasukkan. Jadi sebetulnya konsepnya sederhana sih, kan mesin itu kan dia kayak komputer kan, sama kayak biometrik lah. Ini pola gambarnya Ustaz Ismail seperti ini. Mencari pola dia ya. Mencari lalu pola itu pola. dipakai gitu. Dipakai. Yang lain-lain. Betul. Sama kan waktu di medsos kan juga di tagging kan. Gambar kamu ada di sini gitu kan. Polanya sama seperti itu. Tapi emang sangat tergantung bagaimana mentrainingnya. Nah, tapi setelah di training, nanti ada tahap berikutnya, yaitu namanya tebak-tebakan. Jadi sekarang ambil lagi ribuan kasus. Kali ini mereka harus nebak. Kalau orang nomor ini hasilnya apa? Secara paralel orang ini cek juga PCR-nya. Secara paralel. Jadi nggak boleh tahu hasilnya yang mana. Nah, setelah itu baru dibandingkan. Nah, data yang kedua ini Ustadz, yang tebak-tebakan ini emang harusnya divalidasi oleh, saya mengatakan, 3 kampus merdeka. Divalidasi secara eksternal. Karena kalau misalnya nih, videonya Pak Ahmad itu bagus loh, tapi yang ngomong Pak Ahmad. Adil nggak seperti itu? Iya, berpihak jadi. Nah, bias kan Ustadz? Ya, bias. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, ini video ini jelek gitu kan, nah itu memang nyatanya memang jelek. Seperti itu. Jadi di situ masalahnya. Masalahnya di situ aja, validasi. Tapi secara metodologi make sense lah itu ya. Iya, masih logis. Itu kan pembuktian aja kan. Pembuktian lagi. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke vaksin. Vaksin. Cara kerjanya seperti apa sih vaksin? Kemudian vaksinnya ada macam-macam tuh, ada Sinovac, ada Astra apalah gitu, ada Moderna, ada ini gitu. Apakah merek-merek itu sekedar merek seperti mobil yang macam-macam mereknya itu, ataukah memang cara kerjanya itu berbeda, substansinya berbeda atau bagaimana gitu? Ya. Gimana? Jadi memang menariknya dari vaksin-vaksin ini kita juga belajar revolusi biologi molekuler, Ustaz. Kalau vaksin itu kan intinya adalah menanamkan satu benda asing yang merupakan bagian dari kuman yang mau kita lawan. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau kan inti vaksin itu adalah untuk menanamkan bagian tadi ya, bagian dari kuman yang kita ingin targetkan. Nah, memang ada juga persepsi di masyarakat kita bisa menimbulkan kekebalan alami dengan herbal misalnya. Sebetulnya itu nggak benar, karena untuk melawan virus kita perlu antibodi. Ya, antibodi itu munculnya cuma 2 dari ilmu yang kita ketahui ya, yaitu apa? Infeksi alami. Jadi kita betul-betul terpapar sama si virusnya SARS-CoV-2 itu, atau kita divaksinasi oleh si entah virus utuh atau bagian dari si virus. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Sinovac, Sinopharm itu udah mulai nih vaksin gotong royong ya, katanya kan yang Sinopharm itu dari Cina juga. Nah, India juga punya namanya Covaxin. Nah, itu teknologinya adalah teknologi lama. Jadi mereka ambil virus utuh, gitu kan. Lalu setelah diperbanyak, diberikan zat kimia sehingga materi genetiknya rusak. Jadi namanya nih virus mati istilahnya. Walaupun kita tahu lah virus itu bukan benda mati, benda hidup. Tapi maksudnya tidak viable, dia tidak bisa aktif, makanya inaktivasi, ya kan? Nah, jadi ini virus utuh sehingga itu banyak sekali tidak cuma protein spike, Ustadz, yang di dalam virus ini. Jadi banyak protein yang lain juga dari situ. Gitu. Nah, ini teknologi yang paling lama. Oke. Nah, cuma prosesnya lebih lama membuatnya. Karena kan dia harus tumbuh ditumbuh di sel. Selnya harus tumbuh dulu.
Kalau sel dia tumbuh, baru dia bisa memperbanyak virus. Makanya agak lama. Tapi relatif aman memang, karena kita tahu persis perjalanan pembuatannya. Yang lebih baru, ini yang dilakukan oleh Pfizer misalnya. Jadi Pfizer itu kan sebetulnya sama dengan BioNTech. Nah BioNTech ini menarik Ustaz. BioNTech itu kepala labnya, itu namanya kan Ugur Sahin sama istrinya, Özlem Türeci, itu keturunan Turki, Muslim Turki. Iya, Muslim itu yang. Iya. Mereka itu ahli kanker. Mereka berusaha menterapi kanker dengan vaksin kanker. Caranya gimana? Mereka ambil kanker si pasien, mereka pelajari antigennya apa aja, lalu mereka bikin vaksin untuk melawan antigen tersebut. Nah, tapi gara-gara COVID kan mereka harus mulai alihkan ke penelitian COVID kan. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka kopas itu. Jadi sekuen genomnya si SARS-CoV-2 itu mereka unduh dari database pangkalan data, lalu mereka kopas ke platform vaksin yang mereka sudah punya, yaitu vaksin mRNA. Jadi menggunakan teknologi mRNA ya yang sudah sangat established di kanker, tinggal dikopas sehingga dalam 3 minggu mereka sudah siap untuk uji klinis. Uji praklinis. Dan hasilnya kan lumayan bagus kan. Uji klinisnya kan 95% efikasinya ya kan. Nah, jadi memang teknologinya itu akibat revolusi juga memang di bidang biologi molekuler. Ada juga AstraZeneca dengan adenovirus segala macam itu. Jadi mereka masing-masing. Tapi cara kerjanya prinsipnya sama ya semuanya. Sama karena dia menampilkan itu tadi bagian dari kuman, yaitu payungnya, paku payung. Cuma kalau yang Sinovac nggak cuma paku payung kan, tapi keseluruhan virus. Tapi kalau mereka tetap fokus ke payung karena payung inilah yang menginfeksi kita. Yang kan virus, ya kan yang menancap itu kan si payung itu kan. Jadi mereka berharap dengan antibodi yang muncul karena vaksin akan intercept. Ya kayak misalnya apa ya, rudal Patriot lah gitu. Jadi ada misal datang, sekat misal gitu kan. Nah kan rudal Patriot kan akan ini intercept, yes. Konsepnya seperti itu. Jadi disuntikan untuk memunculkan antibodi di tubuh kita. Iya, betul. Cuma masalahnya apakah vaksin itu memang ampuh gitu, maksudnya itu bisa menahan serbuan atau serangan vaksin itu. Utamanya ini yang disebut varian Delta. Tolong juga nanti dijelaskan apa sih varian Delta ini, kok ada Alpha, ada Delta segala macam itu. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa, kok kepala Litbang Bio Farma meninggal gitu yang meneliti Sinovac itu. Jadi gimana ini? Ya artinya berarti memang jujur dia nggak ada kepentingan apa-apa itu. Ya artinya kita turut berduka ya, dengan banyak nakes kita. Beliau kan juga sebetulnya bagian dari masyarakat ya. Jadi begini Ustadz, kalau kita lihat virus ini kan dia juga berevolusi, dia bisa berubah. Cuma yang perlu kita garis bawahi, mekanismenya dia berubah itu tidak berubah di ruang hampa. Jadi misalnya nih, ada virus melekat di daun pintu. Itu sampai kiamat dia nggak akan berubah materi genetiknya. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk memperbanyak diri. Loh, kenapa hubungannya sama memperbanyak diri sama mutasi? Karena mutasi itu terjadi pada saat proses dia masuk ke dalam sel dan dia mulai menggandakan materi genetiknya. Jadi kalau kita menggandakan berarti diketik kan? Nah, ketika mereka mengetik materi genetik itu diperbanyak, itu salah ketik Ustadz. Nah, kalau dia punya banyak kesempatan untuk menggandakan dirinya, tentu kemungkinan salah ketik juga akan teramplifikasi kan? Nah, kalau ternyata hasil salah ketik tadi itu menimbulkan perangai yang dia semakin mudah menular, tentu nanti akhirnya anak-anak yang yang terseleksi itu adalah yang memiliki mutasi tersebut. Nah, kumpulan mutasi itu menjadi varian. Jadi dalam satu varian itu ada beberapa mutasi sekaligus. Hasil dari evolusi tadi, ketika manusia ketemu manusia, menularkan kepada yang lainnya, di situ dia akan memperbaiki diri. Oh, jadi mutasi itu sebenarnya perkembangan lebih lanjut dari proses tular menular itu. Betul. Makanya semakin banyak manusia berkerumun, semakin muncul varian. Makanya saya akan mengatakan varian ini tuh belum berakhir sama sekali, dia akan terus. Jadi makanya saya nggak gitu suka Ustadz untuk menyalahkan varian.
Kan ada juga nih narasi gara-gara varian Delta. Sebetulnya ini gara-gara kita. Sama konsepnya, jangan salahkan setan ketika ada maksiat di bulan Ramadan. Karena setan itu kodarnya memang harus menggoda manusia. Ya. Tapi maksiat kan pilihan, Ustaz. Ya, salahnya mau digoda. Betul. Nah, Iya. sama kayak varian tadi, salahnya berkerumun misalnya gitu kan. Karena Mm. justru ketika berkerumun, si virus kan nggak bisa mengatakan, ya Allah, saya tuh nggak mau bermutasi loh. Tapi orang-orang ini kok berkerumun terus ya, saya kan nggak Tapi bisa. varian tuh pasti kemudian makin hebat dia virusnya itu. Seperti sekarang disebutkan Delta ini kan katanya 5 detik pun bisa menular segala macam. Yeah. Lalu angka masa inkubasinya lebih cepat segala macam gitu. Memang begitu tuh gimana? Ya, jadi memang kalau kita lihat pakunya tadi itu yang saya tadi sampaikan, pakunya itu kalau yang dibandingkan sama SARS-CoV-1 itu udah tajam. Kan pakunya stabil. Jadi kalau dulu varian yang sebelumnya dia mungkin perlu katakan 1000 partikel untuk bisa akhirnya menancap di manusia. Sekarang mungkin nggak butuh 1000 lagi, mungkin cuma butuh 10. Jadi artinya apa? Konsentrasinya nggak perlu banyak, tapi sudah bisa masuk. Tapi sebetulnya kalau dari sisi dampak terhadap kesakitan mungkin hampir sama. Cuma terkesan tinggi karena pengalinya kan tinggi, Ustaz. Kan kalau sebelumnya kan cuma 1 ke 3 orang, sekarang 1 ke 8 orang. Ya. Tapi persentasenya masih sama. Ya, Tapi kan persentasenya kali. gitu. Betul. Ya. Betul. Kan Jadi sekarang memberikan banyak kesan satu keluarga. Iya, Iya. seperti itu. Seperti itu. Nah, Jadi kembali itu ke vaksin tadi itu ampuh nggak itu dengan untuk Nah. varian baru? Oke. Nah, Ya. kalau misalnya ampuh apa tidak, memang kita perlu. Nah, ini cara berpikir ilmiah. Makanya di suatu video saya berusaha membekali teman-teman untuk membaca data karena itu sebabnya kita sekolah. Ya. Kenapa kita sekolah? Karena kita harus tahu bagaimana membaca data, jangan sampai bias. Yang ada di masyarakat adalah begini, itu udah divaksin kok, meninggal. Seperti tadi kan, Ya. Allah yarham Dr. Novi gitu kan, Allah merahmatinya, itu dia sudah divaksin 2 kali karena dia kepala uji klinis, ya kan. Ya. Nah, Meninggal. kok masih meninggal? Nah, kalau misalnya kita melihat Itu sudah divaksin ketularan. Ketularan, betul. Gitu. Harusnya kita bertanya bagaimana yang belum divaksin. Jadi kita bisa melakukan perbandingan kan. Oke, yang divaksin ada meninggal katakan 20 orang. Yang nggak divaksin? Ya, data memang menunjukkan di Wisma Atlet itu 88% kalau nggak salah, atau 80% itu yang belum divaksin. Belum divaksin, gitu. Ya. Jadi saya lebih khawatir kalau seandainya nakes kita tidak segera divaksin saat itu ya, ketika kita punya program untuk divaksin cepat, saya khawatirnya malah jauh lebih banyak lagi akan meninggal. Gitu. Nah, akan tetapi memang, Ustadz, kalau mengenai varian Delta dan konteksnya adalah vaksin Sinovac, kan, maka memang kita perlu punya datanya. Aslinya itu betul nggak ada some protection? Karena dari uji klinis memang kita ketahui, dibandingkan vaksin Sultan misalnya, yang 95% tadi itu, kan Sinovac itu kan sekitar 55%, mendekati 60 lah mungkin kali ya gitu. Nah, pertanyaannya, in real world di dunia nyata angkanya masih sekitar segitu nggak? Kalau kita lihat data Chile, di Chile itu dia bisa menurunkan risiko kematian itu 85%. Artinya masih ada 15% yang akhirnya meninggal juga kan, tapi jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang jadi vaksin. Gitu. Tapi Chile tidak melihat varian Delta, mereka akan berhadapan varian Lambda. Nah, artinya apa? Berarti memang sekarang Indonesia ini dalam posisi bagus untuk meneliti. Kan kita sudah punya nih data vaksinasi, ya kan? Coba dilihat 2 minggu setelah divaksin yang kedua, itu tingkat kematian atau tingkat morbiditasnya itu sama nggak dengan yang misalnya belum divaksin? Jadi supaya kita bisa tahu angkanya. Kalau emang ini ternyata jelek, ya kita harus terbuka. Oh, ternyata memang jelek ini vaksinnya. Tapi kalau kita cuma mengatakan, oh yang divaksin meninggal kok, itu jelek, belum tentu. Gitu. Itu memang data dari Kemenkes ya. Wisma Atlet pasien di Wisma Atlet itu 80% belum vaksin, 12% vaksin sekali, 8% vaksin 2 kali. 2 kali. Itu. Nah, artinya dari data ini menunjukkan bahwa artinya vaksin ada pengaruhnya gitu kan. Tapi kemudian ada disebut juga perlu vaksin 3 kali, itu gimana ceritanya? Ya, jadi kalau vaksin 3 kali katanya 2 itu, kali sudah cukup ini.
Ya ini kan apa namanya kita pemicunya itu kan pada nakes gitu ya, karena di tengah gelombang yang sangat banyak ini, apalagi virus ini kan sangat efisien produktivitasnya, Ustaz. Karena memang juga tergantung load ya, viral loadnya juga. Yeah. Karena walaupun kita sudah punya antibody, tapi kalau musuhnya terlalu banyak, ya memang bisa jebol juga sih. Kalau kita bicara apa namanya nakes gitu. Nah, memang sekarang kan kita dalam posisi akan menerima vaksin mRNA. Dan vaksin mRNA ini seperti Pfizer, Moderna itu dari berbagai tempat laporan di berbagai dunia itu memang daya proteksinya, penurunan risikonya lebih bagus lah di dunia nyata bahkan bukan cuma di uji klinis, dunia nyata. Jadi saya pikir memang wajar apabila ada dorongan supaya nakes terutama mendapatkan booster, tuh ya kan. Nah cuma kan masalahnya memang nakes semua yang di front line misalnya gitu. Karena memang yang menjadi tarik ulur itu Ustadz adalah masalah apa yang disebut dengan prioritas. Apakah kelompok mana yang diprioritaskan? Kenapa kok ada isu prioritas? Karena masalahnya vaksinnya terbatas. Gitu. Jadi kita nggak bisa secara semuanya deh diberikan. Susah gitu kan, karena pasti kalau bisa diberikan kepada pasar, nanti jangan-jangan yang punya uang yang bisa vaksin. Sementara orang yang sebetulnya butuh tapi dia nggak punya uang, malah nggak tervaksin, kan repot seperti itu kan. Gitu. Jadi emang ini masalah kebijakan juga. Bagaimana kita akan memvaksin pada orang yang sebetulnya urgen. Apalagi kalau kita bicara kesehatan ya, nakes ya. Itu mereka kan emang yang jagain kita. Nanti kalau misalnya rumah sakit banyak tapi nggak ada orangnya gimana Ustaz? Cuma kamar kosong gitu. Kemudian ini apa? Masih soal vaksin itu. Jadi kalau begitu, apakah memang ini pertanyaannya gitu. Jadi ini secara personal itu sebaiknya vaksin atau tidak? Kemudian vaksin ini mau sampai kapan gitu? Apakah dia memang bisa bertahan gitu? Bertahan untuk terus menghadapi ini. Kemudian sekaligus juga dikatakan bahwa ini sampai pada apa yang disebut herd immunity gitu. Nah, itu tuh bagaimana ini Pak Ahmad penjelasannya? Ya, jadi sebetulnya memang dari awal itu kan edukasi kami ke publik itu selalu mengingatkan apa yang disebut dengan Swiss cheese layers gitu kan, Swiss apa cheese itu? model. Nah, jadi kalau kita lihat Swiss cheese itu kayak sandwich itu kan banyak layer keju kan, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kerupuk lah. Jadi banyak kerupuk gitu kan. Kenapa dipakainya kerupuk? Karena masing-masing kerupuk itu kan nggak solid, dia pasti punya bolong-bolongnya. Nah, jadi satu layer aja nggak cukup, harus ada layer berikutnya sampai mudah-mudahan lubang-lubang itu saling tertutupi. Konsepnya seperti itu. Kalau kita ingat Cina aja misalnya ya. Cina itu kan dari banyak footage yang ada itu mereka sudah bebas masker, mereka tidak lagi apa namanya sangat riang gembira gitu kan, sudah beraktivitas normal. Lalu kita pengen juga kayak gitu. Tuh Cina aja udah buka masker, kenapa di sini malah apa namanya suruh masker gitu kan? Siapa yang bodoh kan ada tuh seperti itu. Itu kalau menurut saya itu ya mereka maunya kopas, mungkin waktu sekolah dulu suka nyontek kali. Jadi nggak mau ikuti proses, maunya tinggal hasil ujungnya aja. Cina biasa seperti itu, dan bahkan tanpa vaksin kan, kalau kita lihat Wuhan itu, mereka terapkan berapa layer pertama, yaitu apa namanya physical distancing, gunakan masker, makanya di Asia terutama lockdown, Cina, lockdown, nah itu lockdown dan test tracing, tes lacak isolasi, itu mereka pastikan ketat. Setiap orang kontak eratnya yang PCR positif tidak isoman Ustaz, tapi isolasi terpusat. Kenapa isolasi terpusat? Karena mereka juga tahu, mereka pelajari, ternyata ada orang yang tidak bergejala atau belum bergejala saat dites, hasilnya positif. Kalau mereka dibiarkan isolasi mandiri di apartemen masing-masing, apa yang terjadi? Nanti justru mereka menulari anggota keluarga yang lain. Maka di sana itu di Cina itu kalau kita lihat footage yang cukup dramatis ya, itu tentara kan datang dan mereka membuka paksa apartemen harus ikut ke pusat isolasi. Ya. Jadi tidak ada isoman itu. Tidak ada isoman. Mereka tidak. Singapura juga seperti itu. Tidak isoman. Kalaupun ada isoman seperti Korea, itu nanti pakai New Zealand, Australia.
itu pakai lockdown itu kalau Australia. Lockdown ya. Makanya mereka juga Jadi batasi. kelihatannya yang berhasil segera mengatasi lalu sekarang masuk ke yang disebut new normal itu New Zealand, Australia, lalu Cina, Singapura itu memang lockdown ya. Termasuk Italia juga lockdown itu ya dulunya. Sempat sesuatu yang kita malah hampir nggak pernah menerapkan. Kalaupun ada tanggung-tanggung lah PSBB. Itu kebijakannya Ustaz ya. Itu pilihan memang. Nah memang kalau dari data akhirnya terlihat kalau tujuannya kita eliminasi itu jauh lebih bagus daripada mitigasi. Nah kayaknya kita tuh pengennya mitigasi, nggak mau eliminasi. Karena eliminasi harus very hard di depan gitu kan. All out di depan. Tapi kalau mitigasi kan dikit-dikit. Tapi ya dalam jangka panjang akhirnya sebetulnya malah makin mahal ya sebetulnya ya. Iya, tapi anyway mahal itu, sekarang. Kemudian yang ini sedikit soal donor plasma itu apakah memang cukup valid dan ampuh gitu untuk Jadi kalau kita lihat plasma konvalensi itu untuk mencari donornya itu tidak mudah Ustaz. Kenapa? Karena banyak screeningnya sehingga pool donor itu terbatas. Nah, tapi di samping itu sebetulnya kalau dari hasil penelitian yang mendapatkan manfaat ya itu ketika gejalanya masih ringan. Dan terutama pada lansia. Jadi kalau misalnya apapun usianya sudah berat, pemberian konvalesi plasma kalau dari hasil penelitian tidak banyak membantu. Jadi emang sekarang ini kan juga karena kita dalam posisi desperate ya. Memang kita juga turut berempati, tapi kalau dari data memang sebetulnya tidak. Malah kalau misalnya memang ada bank plasma, berikan ke mereka yang memiliki kesempatan bagus untuk bisa recover. Ya sebetulnya kalau kita lihat dari kepentingan si virus ya, kalau si virus mau belajar dari moyangnya nih si SARS sama MERS gitu, dia mestinya nggak memutasi yang membuat dia semakin ganas. Karena kalau SARS sama MERS, kenapa itu mudah sekali di crush gitu ya, dihentikan? Karena dia nongolnya cepat Ustadz. Kenapa? Kan bergejala. Nah, begitu orang bergejala, namanya kan dia kan nggak akan masuk kantor kan, nggak akan sekolah, dia pasti di rumah. Nah, akhirnya dia berhenti di situ. Tapi kalau virus ini, kalau dia masih cerdas ya, dia tidak akan meningkatkan keganasannya. Dia tetap fokus untuk memastikan penularannya makin jauh. Gitu. Karena kalau dia justru membuat orang cepat sakit, itu malah end game buat dia. Itu bunuh diri. Karena kan ketahuan. Ya masa namanya maling dia akan ketok-ketok pintu saya maling kan enggak. Justru pinternya maling ini adalah malah kita nggak tahu hilang aja TV gitu kan. Gitu. Kabar bahwa ini menjadi airborne nggak benar ya? Kalau untuk airborne bisa juga Ustadz. Pada tertentu, terutama misalnya di ruangan ber-AC. Ya, gitu. Karena apa? Karena kalau ruangan ber-AC kan cenderung kering. Makanya perkantoran itu banyak banget Pak Anies kemarin sampai sidak ke ruang perkantoran gitu kan. Itu pasti pakai AC kan. Nah, nggak mungkin nggak pakai AC karena itu pasti pengap sekali gitu. Ya kan? Jakarta lah. Ya, artinya akhirnya kelembaban kan berkurang. Ketika kelembaban berkurang, si virus pasti bisa lebih mudah untuk dia terbang dan lift. Makanya di lift itu juga bahaya karena itu kan ruangan sempit. Apalagi di gedung tinggi gitu kan. Nah, makanya itu ada di samping 5M itu ada namanya VDJ Ustaz. Ventilasi, durasi dan jarak. Makanya durasi dibuka. Durasi jangan terlalu lama ngumpul di situ. Betul. Jangan banyak ngomong. Makanya sekarang harus banyak senyap. Ini kan mungkin Rasulullah itu kan pernah meling gitu ya. Jangan kebanyakan ngomong ketika yang baik-baik saja. Kita kan kebanyakan ngerumpi gitu. Fal yakul khairu aw liyasmut. Iya, jadi kalau kita melihat ini memang bagaimanapun ada level-level dalam kita menghadapi pandemi ini ya. Ada level personal, ada level komunal, ada level nasional atau negara. Kalau level personal saya kira beberapa yang sudah kita lakukan ini masih valid ya, artinya masih absah untuk terus dilakukan. Apa yang disebut dengan 3M ya, 3M bahkan 5M ya. Mencuci tangan, masker ya kan, menjaga jarak ya, lalu
mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas.